Halo Halo semuanya. guys. Jadi di sini kita akan melakukan dialog dengan salah satu teman kita yang sudah melakukan wawancara mengenai Suara demokrasi alias pemilu. yeay, oke. Nah, kita sambut bintang tamu kita hari ini, Michael Michael. Butar. Halo. Hai. Pagi. Iya. Sore. Oke. Nanti udah tahu waktu ya guys. Oke, Michael. Nah, sekarang Michael, jadi aku mau cerita sedikit. Kan aku sebentar lagi nih ulang tahun yang ke-17. Dan di beberapa tahun ke depan juga aku kan akan ikut memilih sebagai pemilih pemula. Nah, setahu aku dan Samuel, kamu kan udah mewawancara beberapa orang nih narasumber tentang pemilu ini. Bisa nggak kamu kasih insight untuk aku, Samuel, dan teman-teman sekalian yang menonton tentang pemilu, sekaligus mungkin beberapa info-info tambahan yang jarang orang tahu tentang pemilu? Boleh aja sih. Mau tahu dari mana dulu? Yang basic-basic dulu deh, abis itu baru yang info-info tambahan. Ya, kalau yang basic-basic yang pasti ya. Kalau misalnya kita mau jadi pemilih guys, kita butuh yang namanya KTP. Coba KTP. Kita harus ngurus dulu KTP. Terus nanti kita bakal minta surat pemilihan, terus surat suara ke RT buat milih. Nah nanti baru pas itu kita ngobrol deh paslon yang mau kita pilih itu siapa. Misalnya waktu yang kemarin ya, kita ambil dari paslon kemarin atau kita namanya Prabowo Gibran, ya kita coblos Prabowo Gibran, atau Ganjar Mahfud namanya itu ya kita coblos gitu guys. Ada mengenai Nah, kan tadi sempat disinggung tentang KTP. ya. Nah, kan sekarang itu KTP ada istilah baru namanya iKTP atau KTP elektronik nih. Ya. Itu ada perubahan nggak sih kalau sistem pemilunya menggunakan ektp? Sebenarnya sih kalau secara kita bilang berubah sih nggak terlalu ya, karena sebenarnya sama aja guys. Kalau KTP yang lama sama yang baru itu yang KTP lama sama KTP itu sebenarnya nggak terlalu berubah, karena tetap nanti jadi bukti aja kartu kalau kita udah legal. Tapi ada info menarik nih, kalau yang aku tahu iKTP itu dia kayak ada chipnya loh di dalamnya itu. Chip iya. Jadi nanti kalau chipnya itu kayak bisa buat di NFC kalau nggak salah, bisa dipakai buat ininya, buat lebih gampang masukin data. Oke, selanjutnya ini cara kita milih calon yang tepat untuk kita pilih itu gimana ya? Kan banyak tuh pemilu itu kan banyak tuh kandidat-kandidat yang bisa kita pilih. Cara kita tahu itu gimana? Kandidat itu bagus. Ya itu sih agak kita butuh usaha ya, butuh sebuah energi lebih buat itu, karena kita butuh pertama cari dulu misalnya kalau dia udah pernah jadi menjabat di pemerintahan sebelumnya, kita harus lihat kinerjanya dia itu gimana, bagus tidak, terus apa yang perubahan dia bawa. Terus kalau misalnya dia belum pernah, kita harus lihat lagi visi misinya sama program kerjanya, kira-kira gitu sih. Terus habis itu as pemilih pemula, kadang kan kita tuh masih kekurangan info gitu ya. Walaupun internet sekarang jangkauannya luas, tapi kan biasanya tuh ada juga beberapa orang yang lebih mengharapkan informasi dari sumber yang terpercaya atau bahkan orang-orang di sekitar. Nah, menurut kamu sendiri, kita tuh kalau untuk mencari informasi ini lebih baiknya tuh kemana sih? Atau lebih ya sama aja sih sebenarnya, lebih better kemana? Lebih kayak mending ke keluarga aja atau ke apa namanya tempat pemilihan umum langsung, kayak blak aja nanya langsung panitia pemilihan umum maksud aku, atau ada apa ya tambahan yang tempat tambahan informasi lain yang kamu tuh tahu tapi kayak jarang orang tuh tahu. Kalau tambahan
penghasilan sih aku kurang tahu juga ya, karena jujur aja aku kan baru tahun ini bakal 17 juga. Aku juga tahu infonya kan dari beberapa wawancara ya, dari yang sebelum-sebelumnya udah pernah jadi panitia, sebelum-sebelumnya yang baru sekali memilih, sama yang udah sering memilih. Tapi kalau kata aku, kita tuh mending cross check. Jadi dari internet kita cari, kita juga tanya sama keluarga, karena biasanya keluarga itu kan lebih berpengalaman kalau milih-milih gitu. Terus kadang ya, kamu tuh tahu gak sih cara mengatasi gimana biar kita tuh kalau mau milih nggak ke pressure sama harapan orang lain. Kayak kan maaf nih ya, kasarnya kadang tuh ada paslon yang mainnya nakal, kayak ngasih uang lah atau kayak nyogok gitu ke orang-orang lain. Kayak, biar kita tuh nggak ke pressure sama orang-orang yang tanda kutip main nakal ini, kamu punya tips and tricks gak untuk mungkin menangkal kah atau mencegah biar kita tuh gak ikut terjerumus ke dalam hal tersebut? Sebenarnya sih ya yang dari hati kita aja, dari hati kita maunya gimana. Misalnya paslon ini ya udah itu aja. Misalnya kita dibayar pakai duit ya, kata aku sih ya, daripada kita ngelawan, kita terima-terima aja duitnya, terus tapi kita tetap pilih paslonnya yang kita mau. Itu aja paling. Iya, terus habis itu kamu ada tambahan pertanyaan nggak sama aku? Enggak sih, udah jelas. Iya sih, menurut aku juga udah lumayan jelas sih. Mungkin nanti kalau misalnya ada tambahan tanyanya oke, mungkin boleh ya. Boleh. Oke, teman-teman, segitu aja mungkin wawancara kita sama Michael sama teman kita ini yang udah mewawancara beberapa orang tentang pemilu. Semoga informasi yang dibawain Michael bisa berguna untuk kalian semua. Aku Michelle Caroline, nomor absen 17. Aku sama Raditya absen 30. Aku Michael Butelbikar, absen 19. Pamit undur diri. Dadah. Makasih, guys. Dadah sana, dadah sana. Dadah. Dadah. Dadah.